Iya. WA ikuti live. Oke dulu. Tak, anu dulu ya. Video-video dulu ya. Mas Agus, kita matikan dulu ya mic-nya Mas Agus ya. Oh ya. Udah tak, itu teman-teman udah bisa buka. adalah sistem penghantar obat yang inovatif. Mas sampean anu Mas. Iso tuku anu Mas, apa dosis. Tetap gak nutut ya. Sinyal. Kayak wifi. Wifi ini kan ini mantep macet ya. Nyendat-nyendat aja. Gak nutut ya. Mang eleng Mbak, yang menjadi nyapian. Oh, baru nyadar sinyal. Oh, wis live Mas. Kayak.
muncul. Ana linke maneh Gus diklik. Ini kawan itu ya. Baik. Mas Agus, ya. Iya, Kita mulai lagi ya. itu level. Buka aja videonya, Mas. Mas Agus bisa buka aja videonya. Oke. Cek suara, Mas. Cukup jelas ya? Suara jelas ya? Gimana, Mas? Suara saya cukup jelas? Halo? Mas Agus, suara saya cukup jelas ya? Dibuka dulu mic-nya punya Mas Agus. Oke, bagus ya. Cek, suara jelas? Iya, jelas. Jelas ya. Oke, selamat pagi Mas Agus. Apa kabar nih hari ini? Nih, alhamdulillah ya. Pagi ini Mas Agus sudah standby nih. Ini wajahnya ceria banget ini ya, Mas Agus ya. Lagi di mana ini, Mas Agus? Ini lagi di Krian, Sidoarjo. Oh, lagi di rumah ya, di Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo. Oke. Sebelum kita mulai, Mas, kita sapa dulu nih seluruh pemirsa baik yang ada di seluruh Nusantara ataupun di luar negeri nih ya, yang nonton live kita pagi ini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri ya. Jumpa lagi di live Facebook kita pagi hari ini ya. Di live Facebook kita pagi hari ini kita akan belajar langsung ya. Belajar langsung dari sosok seorang narasumber yang luar biasa ini ya pagi ini ya. Dan insya Allah ini akan bakalan heboh nih diskusi kita pagi ini ya. Oke teman-teman, boleh teman-teman klik di kolom chat ya. Ini yang hadir dari mana saja hari ini. Cek. Wah, ini kayaknya Korea Selatan hadir nih, Mas. Korea Selatan hadir ya. Selamat datang Korea. Nah, ini kayaknya Korea Selatan hadir, Mas. Ini kayaknya dari Hong Kong juga pada hadir nih. Wah, luar biasa nih ya teman-teman dari BMI dan TKI ini luar biasa nih semangatnya ya. Oke teman-teman ya, acara pagi ini mungkin kita akan mulai saja dan alhamdulillah hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa ya, Mas Agus ya. Oke Mas Agus, sebelum kita memulai diskusi kita pagi hari ini boleh Mas Agus perkenalkan diri dulu nih. Silakan Mas Agus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan nama saya Yagus Susilo, bertempat tinggal di kota Krian, Sidoarjo, latar belakang mantan penjual kopi. Wah, penjual kopi ini, seru ini ya. Mana Mas Agus? Mantan penjual kopi ini unik ini ya. Bentar Mas, saya nggak semangat udah nggak sabar ini ya, pengen belajarnya, full semangat pagi ini ya. Pasang handset. Oke. Nah, oke Mas Agus ya. Latar belakang penjual kopi ini. Latar belakang penjual kopi ini kayaknya sebenarnya penjual kopi gimana ceritanya dulu itu jualan kopinya itu di mana, kemudian itu tahun berapa Mas? Boleh cerita Mas? Dan kenapa kok pilihannya jadi penjual kopi gitu ya? Pilihannya pengen jadi penjual kopi, boleh? Ya dulu tahun 2005 buka usaha warung kopi. Ya namanya warung kopi kalau di Jawa, di daerah Krian, itu kalau ada ceweknya 2, itu pasti rame banget.
Rame Rame banget ya. dengan usaha seperti itu sampai tutup jam 2, sampai pagi. Kadang kalau Sabtu malam Minggu itu enggak tutup itu loh. Sampai pagi lagi lanjut. Nah, dari Gitu ya. situ terus saya Wah. diperkenalkan dengan usaha ya kelurahan lama lah yang dulu yang pernah saya ikuti. Saya enggak pernah ikut bisnis multi level, baru pertama kali dikenalkan bisnis multi level, yaitu tadi diyakinkan dengan beliau, tapi waktu itu saya tidak tertarik. Karena apa? Kenapa saya harus capek-capek? Karena apa? Saya berpikir usaha sudah berjalan dengan buka usaha warung kopi rame, orang datang sendiri, kenapa saya harus repot-repot untuk keluar untuk cerita bisnis baru lagi? Tapi beliau luar biasa meyakinkan saya, akhirnya di situ saya memutuskan. Kenapa? Namanya orang usaha, ya beliau meyakinkan, kamu mungkin 2 tahun, kamu jangan melihat hari ini Gus, usaha kamu lancar, tapi kamu bayangkan 2-3 tahun lagi. Namanya orang usaha itu naik turun, apa salahnya gitu loh. Sebelum sumber kamu kering, kamu gali sumber lagi, kamu buat sumber lagi. Tapi dari situ saya berpikir, akhirnya mencoba. Karena saya ini nggak ada pengalaman seperti itu. Akhirnya saya mencoba, punya pengalaman ternyata dalam, ya. Iya, nggak ada pengalaman bisnis. Terus saya mencoba dalam waktu 4 bulan berjalan, di situ ada angin puting beliung, warung saya dirobohkan. Akhirnya warung saya roboh, saya belum tahu hasil, belum maksimal untuk jalankan usaha itu, karena itu adalah mata pencarian saya. Akhirnya saya mau tidak mau harus belajar tentang bisnis ini, karena itu bisnis yang baru saya mulai. Cuma saya punya keinginan, punya keyakinan, dan saya punya impian. Karena apa? Karena ada anak. Impian saya adalah anak saya. Dari situ saya perjuangkan. Dalam waktu 1,5 tahun, 1 tahun saya ada prestasi. Akhirnya di situ yang impian saya adalah saya berjuang di bisnis itu, ingin penghasilan 3 juta lah per bulan dalam waktu itu. Tahun seperti itu. 3 juta aja ya. Penghasilan 3 juta per bulan. Tapi alhamdulillah itu terbayar 4 kali lipat. Dalam waktu 1 tahun. Berarti ya. 12 juta ya 1 tahun ya. Ya. Alhamdulillah di situ ternyata karena percepatan di situ, percepatan perubahan untuk bisnis, tapi ilmu ini belum. Ilmu tentang bisnis ini belum. Kalau istilahnya itu pertumbuhan keuangan lebih cepat daripada pertumbuhan pribadi ya. Iya. Tapi dari situ saya banyak belajar. Luar biasa ini ya. Setahun ya Mas ya, setahun merintis bisnis ya. Nah, luar biasa 1 tahun. Itu prestasi yang cukup dahsyat ini ya. Nah, oke Mas Yagus ya, tadi dari seorang penjual kopi ditawari sebuah peluang bisnis saat itu ya. Nah, akhirnya karena ada angin puting beliung saat itu ya, menerpa Sidoarjo ya, Krian ya, menerpa Krian. Akhirnya mau tidak mau tanggung jawab yang namanya hidup kita harus tetap berlanjut ya Mas ya, apalagi tanggung jawab ya. Mau tidak mau, kalau bukan kita siapa lagi yang merubah ya. Kita nggak bisa meratapi keadaan, kita nggak bisa meratapi kondisi, mau tidak mau kita harus berubah. Nah, luar biasa ya, setahun di bisnis sebelumnya punya penghasilan 12 juta ini. Kalau boleh cerita setelah bisnis itu bagaimana Mas? Ininya perkembangan selanjutnya seperti apa itu? Hingga sampai sekarang gimana? Ceritanya, prosesnya itu gimana? Prosesnya 1 tahun kehidupan saya berubah. Dari situ saya terus berjalan dengan waktu 3 tahun lagi, ternyata perkembangan bisnis saya mulai menurun. Menurun ya? Mulai menurun. Itu pun saya pertahankan selama 5 tahun lah. 5 tahun dengan penurunan seperti itu. Terus sampai jatuh, benar-benar jatuh, tidak ada hasil. Tapi saya bertahan. 2 tahun, akhirnya lama-lama tidak kuat. Akhirnya di situ saya berhenti. Lalu saya kebingungan. Saya akhirnya apa? Nggak ada hasil. Tapi saya sebagai ibaratnya apa ya?
ingin Oke. Sinyalnya kayaknya nih Mas ya. Sinyal nih. Sinyalnya kurang stabil ya. Oke, teman-teman ya, sambil ini gimana Mas Agus, sinyal stabil ya? Gimana? Oke, ini bisa sambil kita tunggu nih. Nih live lagi sambil kita menunggu. Ini kayaknya Mas Agus sinyal nih ya Mas Agus ya. Sinyalnya ini nih. ini udah. Udah. Oke, bentar Mas. Kita ini lagi. Sebentar. Oke, Mas Agus. Lanjut Mas Agus. Ceritanya tadi gimana ceritanya? Habis kondisi bisnisnya apa namanya terjadi penurunan dahsyat ya. Sampai situ tadi Ya. sinyalnya agak agak Ya. lelet ya. Gimana Mas Agus? Ya itu tadi akhirnya saya Mic-nya bisa dibuka Mas Agus? Oke, sudah. plan ini ternyata live-nya banyak mitra yang nggak bisa buka Facebook. Oh, enggak apa-apa. Itu buka Facebook saya aja. Buka Facebook saya lagi cari aja di profil saya itu ada anunya, live-nya. Banyak kok yang bisa ini. Bisa nonton nih. Tinggal buka Facebooknya aja. Facebook Muhammad Arsad. Itu udah ada live-nya langsung ya. Nah, coba aja buka Facebook saya langsung itu bisa. Oke, Mas Agus? Ya. Ah, bisa dibuka videonya Mas Agus? Ya. Oke, sip. Enggak apa-apa, nanti mereka bisa lihat live Facebook kita, dan ini siaran ini bisa diulang kok, bisa diulang kembali. Oh ya. Oke. Gimana ceritanya terjadi penurunan saat itu Mas Agus? Kondisi bisnisnya mengharuskan Mas Agus bagaimana ini inisiatifnya bisa terjadi penurunan ini? Jadi 5 tahun akhirnya saya pertahankan ternyata berat banget, akhirnya sudah putus asa. 2 tahun udah nggak ada kerjaan, akhirnya saya ke Kalimantan ikut ya ingin merubah. Buka lagi mic-nya Mas, mic-nya ketutup Mas. Karena saya dapat penghasilan, jadi kerja apa aja saya jalani. Saya di Kalimantan ikut usahanya adik, dikasih usaha itu, saya buka usaha. Buka usaha jaga kafe lah, jaga toko. Jaga toko ya. Ya. Itu berjalan ya 3 tahunan lah, 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahunan ya? Iya, itu dengan kondisi saya itu enggak bisa kemana-mana ya, sehari saya ya jagain toko itu. Oh, kesehariannya hanya di toko gitu ya? Jaga toko, iya. Toko gitu ya. Oke. Jadi enggak ada hari libur, apa ya buka bangun itu buka usaha itu dari pagi sampai malam. Ya karena mau gimana lagi gitu loh, karena kita sudah keluar dari rumah, mau nggak mau harus ingin perubahan hidup. Karena Tapi kondisi ya Mas ya, kondisi. Dan luar biasanya itu adik saya sama istrinya itu luar biasa, selalu memberi support peluang, support dan motivasi ya. Support, dan motivasi dan peluang supaya harapannya saya bisa bangkit lagi. Saya diperkenalkan bisnis apa aja, tapi saya tidak ada tertarik karena sudah capek, sudah lelah. Capek ya berbisnis ya, karena udah pengalaman udah hampir berapa ya? 8 tahun ya. 8 tahun ya, tadi kan 10 tahunan, sudah 10 tahunan tahun. ya. 10 tahunan ya. Bukan perkara yang
ini ya, bukan perkara yang singkat ya, 10 tahun ya, punya Ya, pengalaman ya, betul juga ya, kita merasa ya kalau cuman begini-begini aja ya ngapain gitu kan. ya. Nah, gitu ya. Jadi di Nah, situ lelah, lelah ya. akhirnya diperkenalkan itu sebelum sudah diperkenalkan tapi saya tidak tertarik gitu loh. Saya capek, lelah. Aduh, harus jalankan bisnis lagi seperti ini. Capek, saya ingin hasil yang pasti aja. Betul, betul. Tapi luar biasanya kegigihan adik saya ini sama istrinya ini, terus ajak bisnis lagi. Tapi sebelum dikenalkan bisnis itu saya diperkenalkan bisnis lagi gitu loh. Karena saya pingin memang itu dari doa saya pingin sebuah perubahan. Bentar, Mas. Tadi dikenalkan bisnis, habis itu dikenalkan bisnis lagi gimana ceritanya? Sebelum dikenalkan bisnis itu, dikenalkan bisnis duluan gimana ceritanya tuh Mas Agus? Jadi saya diperkenalkan dengan saudara juga bisnis yang anti riba gitu loh. Jadi di situ saya pelajari lagi, ternyata aduh ya saya memang butuh sebuah peluang, saya memang mencari gitu loh. Itu emang doa saya itu loh. Tapi saya berpikir saya tidak mau ambil keputusan karena saya berpikir ini bisnis berhubungan dengan manusia. Saya tidak mau, bukan untuk kepentingan saya memperkenalkan bisnis untuk 1 tahun, 2 tahun buat kepentingan, enggak. Saya ingin bangun bisnis tapi untuk jangka panjang, untuk selamanya. Jangka panjang, betul. Karena yang saya cari itu bukan untuk hubungan persaudaraannya supaya berjalan seterusnya. Saya ingin seperti itu. Akhirnya saya tidak bisa, ini berat gitu loh. Ternyata karena saya ada pengalaman untuk menghasilkan 10 juta itu di bisnis saya yang dulu itu harus cari omset di atas 100 lebih per bulan itu loh. 100 jutaan ya lebih ya. Ya, 100 juta lebih, waktu itu 150 juta lah. 150-an ya. Ternyata itu pun saya bisa itu loh, 1 tahun saya bisa. Tapi mitra saya ini berat untuk mencoba seperti itu. Saya bisa 1 tahun, tapi mitra saya ini 2 tahun, 3 tahun, ternyata ada yang belum bisa mencapai seperti itu. Ya karena kehidupan, kebutuhan. Jadi mereka banyak yang tidak kuat. Jadi memang saya ingin cari peluang yang lebih, pasti ada, cuma belum dipertemukan. Luar biasanya, tapi adik saya ini kenalkan bisnis, yaitu bisnis One More ini. Kenal Mas. Bisnis. Bentar Mas. Ya. Bentar, sebelum lanjut ke One More nih ya. Ini kayaknya ini menarik ini ya. Menarik diskusi kita pagi ini nih ya. Dari seorang penjual kopi, bangun bisnis hampir 10 tahun, itu bukan perkara dalam waktu 1 tahun, prestasinya juga dahsyat ya. Sudah menjadi seorang pembicara nasional seluruh Indonesia ya. Dalam waktu 1 tahun. Nah, ini luar biasa, hingga suatu ketika yang namanya bisnis kadang naik, kadang turun ya Mas ya. Kadang naik, kadang turun, betul. Nah, hingga suatu ketika kita juga berpikir nih, bagaimana? Karena kita nih kalau ibarat ini kita seorang nahkoda nih. Kalau ibarat kapal ini seorang nahkoda. Ya kan, kita tahu kondisi kapal kita seperti apa, kita paham. Nah, kebetulan kita bawa banyak penumpang. Nah, itu tergantung kondisi kita ya. Nah, tadi dikenalkan dengan bisnis sebelumnya ya, yang membuat Mas Yagus ini saat itu juga cari peluang sebenarnya. Cuman dilihat peluang ini karena banyak pertimbangan ya. Kalau kita terjun ke sebuah bisnis itu perlu pertimbangan ya Mas ya. Karena kita melibatkan banyak orang, mempertaruhkan nama baik, betul ya? Iya. Nama baik. Nah, singkat cerita ya. Tadi Mas Yagus diperkenalkan dengan bisnis One More ya, bisnis One More. Ya. Gimana ceritanya Mas Yagus? Gimana ceritanya dikenalkan dengan bisnis One More itu? Ya, saya tiba-tiba itu, ya karena saya itu memang nggak respon lah untuk bisnis lagi itu. Saya ingin kerja yang pasti aja dengan penghasilan yang pasti. Jadi saya lelah ibaratnya untuk berpikir, untuk berjuang lagi, capek. Akhirnya tapi adik saya ini tidak pernah berhenti gitu loh, untuk memberi sebuah peluang gitu loh. Ya tidak tahu, mungkin ya ternyata saya yakin Tuhan ternyata lebih sayang sama saya, mungkin diperkenal bisnis ini lagi. Berarti saya menghindari tapi ternyata tetap dikenalkan bisnis seperti ini. Ya mungkin ini bidang saya, akhirnya saya coba
akhirnya adik ini tiba-tiba udah daftarkan aja, saya diikutkan. Aduh ikut lagi. Tapi akhirnya adik saya terus meyakinkan, itu pun saya kurang kurang respon lah. Tapi keyakinan kegigihan adik saya ini yaitu luar biasa. Terima kasih saya kepada adik ipar saya, Oktora Mimi. Oh, Mbak Uun ya. Oh, luar biasa. Sama adik saya Andi Suprianto. Oke, Mas Andik ya, luar biasa ya. Mungkin kalau saat itu tidak dikenalkan ya mungkin saat ini Mas Yagus masih menjadi seorang penjaga toko ya di pedalaman Kalimantan ya. Ya, adik saya ini emang ingin merubah keluarga. Kami luar biasa ini Mas Yagus ya. Kami 8 bersaudara, tapi kehidupan biasa-biasa saja. Tapi adik saya ini emang dia pengusaha di Kalimantan dan istrinya ini pegawai. Tapi dia berpikir gini, saya enggak bisa, adik saya ini kalau dibilang usahanya lancar juga, ya alhamdulillah lancar. Memang dia omset per bulan aja itu bisa menghasilkan 50 juta per bulan. Tapi dia mau berbisnis seperti ini, mau menjalankan bisnis seperti ini, tujuannya seperti ibaratnya dia nggak mungkin saya bisa membantu kehidupan saudara saya, bisa memberi data per bulan atau sampai kapan seperti itu. Betul, tapi yang dipikirkan adik saya ini adalah saya memberi sebuah peluang ini loh, supaya untuk merubah saudara-saudaranya. Kalau ibarat ini ya Mas ya, maaf Mas Agus, kalau ibaratkan itu Mas Andik ini berpikir ya, kalau ngasih ikan sampai kapan ya kan, kalau ngasih ikan terus ya. Betul. Artinya berpikir bagaimana kalau ngasihnya jangan ikan tapi pancing sehingga bisa cari ikan sendiri gitu ya. Iya. Oke, betul ya. Saya diperkenalkan bisnis ini akhirnya terus tiba-tiba saya di video call-kan ya, salah satu sama telepon sama Mas Arsad, meyakinkan saya, mungkin sama-sama di perusahaan lama. Beliau meyakinkan, tapi itu pun saya masih belum. Terus 2 kali telepon, 2 kali diyakini lagi. Akhirnya waktu awal kan Mas Arsad meyakinkan dengan penghasilan, ini saya bisa menghasilkan dalam bukti 10 hari Mas Yagus. Itu bisa potensi penghasilan 10 juta. Tapi saya belum membuka diri. Saya ingat loh Mas Agus, saya ingat loh saat itu Mas Agus ngomong apa loh. Saya ingat. Mas Agus bilang gini, Mas, kalau bisnis ini saya menghasilkan 5 juta, pasti 5 juta. Itu kan saya ingat ya. Kalau penghasilan di bisnis pasti 5 juta, saya akan serius ya. Saya saat itu juga berpikir, sebenarnya 5 juta dengan kapasitas Mas Yagus itu gampang. Cuma saat itu Mas Yagus belum membuka diri. Ya, terus gimana kita mau ini? Lanjut Mas Yagus, lanjut. Terus akhirnya luar biasanya lagi, adik saya ini meyakinkan lagi, itu di video call-kan sama Pak Eko Wahyudi. Beliau akhirnya Indonesia ya. Iya, apprentice Indonesia. Beliau ini yang luar biasa, yaitu mungkin menyadarkan saya, buka pola pikir saya. Beliau bilang, buka diri kamu Gus, kamu buang dulu masa lalu kamu. Beliau menyadarkan seperti itu, kamu tinggalkan dulu kehebatan kamu yang dulu. Kamu tinggalin, kamu kosongkan dulu. Saya ini soalnya bahas masalah dolar, bukan rupiah, saya bahas dolar. Gitu loh. Kalau sampai enggak membuka hati, enggak mengosongkan, sia-sia nanti saya untuk berbagi seperti ini. Karena ini dahsyat Mas Yagus, ini luar biasa. Apalagi ini di musim pandemi. Akhirnya beliau mengajarkan penghitungan pelan-pelan, akhirnya menyadarkan. Dari situ saya terbuka. Gila, benar enggak Pak? Ini 15 hari itu bisa menghasilkan 10 juta. Gitu loh. Dengan diceritakan detail, akhirnya saya sampai waktu itu saya memang merinding. Akhirnya dari situ saya memutuskan sama adik saya serius. Saya kerjakan ini. Ini benar-benar saya kerjakan. Kalau enggak ada yang serius, saya tetap melakukan. Saya serius sendiri. Wah, dahsyat ya. Nah, ini nih menarik ini teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ini ya,
sebelum kita lanjut, Ya. kita jeda iklan dulu sebentar Mas Agus, biar tambah penasaran nih ya. Kita jeda iklan dulu Mas Agus ya. Siap. Oke. biar penonton penasaran nih Mas Agus. Oke, siap. Kita jeda iklan dulu ya. Oke ya, Mas Agus. Ini kita kembali lagi nih, kita lanjut bincang dengan Mas Agus nih ya. Halo Mas Agus. Bisa dibuka mic sama videonya, Mas? Oke. Ah, tadi itu tampilan beberapa rookie ya. Salah satunya ada Mas Agus di situ ya, luar biasa ya. Rookie ya. Oke, Mas Agus, ini kita lanjut lagi tadi ya. Kita lanjut ini ya, berbincang ceritanya tadi sehingga terbuka mau serius ini. Kalau orang lain tidak serius, saya yang serius ya. Mas Agus melihat peluang. Oke, Mas Agus. Kira-kira ya, apa yang membuat Mas Agus yakin dan memutuskan serius saat itu? Kalau boleh tahu nih ceritanya apa, selain dikasih keyakinan oleh Pak Eko Wahyudi, dikasih pemaparan ya. Apa yang membuat Mas Agus yakin sehingga memutuskan totalitas? Boleh share Mas Agus ke teman-teman Mas Agus.
Jadi yaitu tadi saya dikasih tugas, saya tanyakan kan, terus gimana langkah saya untuk bisa menghasilkan 10 juta gitu loh. Oh, naik Akhirnya beliau ngasih grade-nya. Ngobrol ke saya ya, awal itu kan 5 juta, ini malah naik grade-nya jadi ya. 10 juta lagi. Dibuka mic-nya, Mas Agus. Mic-nya dibuka. Nah, terus akhirnya di situ beliau bilang, ini ada proyek 15 hari, saya punya proyek bagus, dalam waktu 15 hari itu bisa menghasilkan 10 juta. Dan kebetulan proyek ini bisa didapatkan sama teman-teman, ada yang 10 hari, 14 hari, 15 hari gitu loh. Dan ini 90%, 95% lah banyak sudah terbukti gitu loh. Oh, mantap ya. Akhirnya dari situ saya penasaran, benar enggak ini gitu loh. Tapi saya mencoba lagi, akhirnya saya buktikan, saya nggak banyak berpikir karena apa, saya ingin buktikan benar apa tidak itu loh. Akhirnya, apalagi gini ya Mas ya, apalagi ini kan di saat pandemi ya, pandemi seperti ini beberapa usaha orang pada tutup, beberapa usaha orang pada macet ya. Tapi ini ada sebuah peluang yang memberikan dalam waktu 15 hari itu bisa memiliki income 10 juta. Ini menarik juga nih. Iya, ya, menarik. Dan saya melihat ternyata katanya bisnis One More ini di musim pandemi itu per minggu aja itu menciptakan orang penghasilan 10 juta. Itu ada 40 sampai 50 orang di seluruh Indonesia. Wow, bukan main, itu baru di Indonesia ya, baru di Indonesia. Baru di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini baru 1 tahun One More ini. Oh, luar biasa ini. Jadi beliau meyakinkan saya ini peluang Mas Yagus. Jadi One More ini masih butuh leader. Kita masih ada waktu untuk 3 tahun. Jadi masih berjalan 1 tahun. Jadi kita ada waktu untuk 2 tahun untuk serius di bisnis ini. Di saat perbesaran One More nanti, setidaknya orang tahu besarnya One More, kita sudah posisi aman itu loh. Oh, siap. Itu yang membuat saya tergelitik. Akhirnya saya mencoba lagi, saya perjuangkan. Katanya untuk menghasilkan 10 juta, kita cari 10 orang kanan 10 kiri. Nah, karena apa? Beliau bilang karena untuk menghasilkan 10 juta, kita cuma butuh omset 25 juta. Wah, tadi gini, bentar Mas Yagus, bentar. Tadi kan Mas Yagus di awal cerita ya, tanpa kita sebutkan karena nggak boleh ya. Di awal tadi Mas Yagus cerita dalam waktu 1 tahun ya, dalam waktu 1 tahun Mas Yagus memiliki penghasilan hampir 12 juta ya, betul ya? Iya. Itu betul. 1 tahun ya Mas ya, 1 tahun 1 dengan tahun, omset 1 hampir tahun 100, lebih. Ya. 1 tahun lebih ya, dengan omset 150 juta ya, omset 150 juta, betul ya? 150 nah ini juta. Iya, ini menarik ini. Dengan omset 25 juta saja, artinya gini ya Mas, 1/6-nya ya. 150 juta bagi 6 ya. 1/6-nya aja tapi bisa menghasilkan 10 juta. Oke, lanjut Mas Agus. Gimana Mas Agus? Nah, di situ saya melihat ternyata hanya 25 juta kita bisa menghasilkan seperti itu, 10 juta. Akhirnya yang 100 lebih aja saya mampu gitu. Akhirnya di situ saya mencoba. Makanya saya antusias, saya semangat, pasti saya kejar ini. Gitu loh. Pasti saya kejar. Gitu loh. Dari situ emang untuk menjalankan bisnis terutama memang kita harus, biarpun belum mendapatkan hasil, kita harus gairah dulu. Harus yakin dulu. Semangat yakin, dulu. Ya. Terutama harus yakin. Keyakinan ini yang membuat kita bisa meyakinkan banyak orang. Oke. Kalau keraguan yang kita lakukan, ya gimana bisa bertumbuh cepat. Karena keyakinan ini saya udah nggak panjang lebar, saya udah ada proyek 15 hari saya kerjakan, saya telepon. Karena apa? Itu masih pandemi kan? Masih ya, pandemi. Betul, lagi pandemi ya. Ya, kayak Mas Arsyad atau Pak Eko itu kan hanya telepon, hanya by telepon aja, video call. Jadi saya akhirnya apa? Saya hubungi teman-teman. Saya ngajak teman-teman di sosmed. Nah, saya itu kenalnya dari yang saya ajak ini di sosmed semua. Sosial media semua ya, Facebook ya? Sosial media, ya lewat Facebook. Jadi saya tawarkan bisnis ini loh ada bisnis bagus. Ini loh. Ada proyek kerja, sedangkan ternyata saya butuh tim. Butuh tim.
butuh tim yang benar-benar mau serius di bisnis ini dengan penghasilan 10 juta, mau enggak? Ternyata ini benar apa enggak? Benar. Kalau emang ingin tahu, nanti saya kenalkan dengan pembimbing saya, pelatih saya. Beliau yang nanti yang yang jelaskan. Kenapa saya merasa belum paham itu loh. Saya belum tahu, produk saya belum megang. Produk saya belum megang, bahkan saya belum memahami. Bahkan produk saja belum ini ya. Ini lucu nih ya. Lucu nih. Produk aja belum pegang tapi udah ini ya, udah fight ya. Iya. Katanya ada 10 macam produk, cuma saya tahu aja cuma namanya produk yaitu PNG. Cuma itu aja yang saya lihat, yang saya tahu. Iya, itu hanya digambar tapi belum tahu produk lainnya. Tapi saya bercerita katanya karena produk ini luar biasa gitu loh. Produk ini tidak diminum. Produk ini tidak diminum, tapi hanya main tempel. Namanya produk transdermal. Dia menyerap di pori-pori ke pembuluh kapiler langsung ke pembuluh darah. Jadi, ini modern lagi gitu loh. Unik ya. Iya. Dan cepat bereaksi, nggak nunggu lama itu loh. Dalam waktu 20 menit, 15 menit itu langsung cepat berasa. Nah, dari situ saya mencoba, benar apa enggak? Luar biasa. Saya akhirnya mencoba itu, akhirnya saya udah hanya telepon-teleponan ke teman-teman, ya akhirnya saya dapat 3 orang, 4 orang, saya telepon video call bersamaan, saya sambungkan ke Mas Arsyad gitu loh. Ya tujuannya apa ya? Ya karena kita ini enggak usah bikin ribet lah, kita ini kerja pintar aja. Gitu loh. Kita ini ya itu tadi saya menjembatani aja karena saya nggak bisa menerangkan dengan detail. Ya Mas Arsyad ini yang mengulas dengan detail. Akhirnya udah dijelaskan, ya udah saya tinggal menekan mereka. Udah tunggu apa lagi? Ini sebuah peluang. Gitu loh. Karena saya harus serius karena saya harus ngotot untuk meyakinkan teman-teman. Udah aktivasi aja. Kenapa? Ternyata mereka ini antusias. Saya pingin orang tua saya, ibu saya ada keluhan. Akhirnya mereka mencoba produknya. Gitu loh. Beli langsung aktivasi. Yaitu tadi aktivasi mereka sudah siap. Ternyata saya dalam waktu 3 hari. 3 hari apa 4 hari? Sudah, 4 hari ya? 4 harian ya? Nah, untuk 3 hari saya sudah bisa menjaring 18 orang, 13 orang. Mantap ya. Karena sehari aja saya bisa, karena luar biasanya di One More untuk daftar itu gratis. Itu kan yang menariknya di situ. Luar biasa ya. Siapa yang kepengen ya? Dan untuk daftar aja gratis. Masa sih orang masih berpikir dan menganalisa aneh. Iya, betul. Yang sebetulnya dari situ saya ajak aja. Saya itu tujuannya ngangkut aja. Dari 18 orang tadi ya. Ini 18 orang jalur kiri, jalur kanan 13 orang. Ternyata yang aktif 5 orang kanan kiri. Memang tidak semua. Jadi, ya Mas ya. Pasti ada yang mau, semua. Ada yang enggak ya. Ya, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi dari 18, 13 ada 5 orang yang aktif. Ya, disitulah dalam waktu pas 4 hari, itu loh, 4 hari, disitulah tercipta penghasilan 10 juta. Gitu loh. Waduh, luar biasa ini. Dalam waktu 4 hari ya. 4 ini hari. Kalau kita lihat 1 tahun, sebelumnya 1 tahun, ya. Ini hanya 4 hari. Wah ini dahsyat sekali ya, dahsyat ya. Makanya dari situ saya berpikir, ini ada proyek 15 hari, tapi saya bisa mengerjakan dalam waktu 4 hari. Iya. Dan ternyata saya berpikir, kalau 4 hari aja bisa menghasilkan seperti ini peluang bagi saya untuk memperkenalkan ke teman-teman saya dulu. Kenapa? Kasihan, saya ingat perjuangan teman-teman saya dulu yang berjuang susah payah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka belum menemukan hasil seperti itu. Iya. Dengan mereka sudah mengorbankan investasi waktu, uang, keluarga ya. Ya, keluarga, harus meninggalkan keluarga, mereka berjuang dengan harapan sebuah kesuksesan. Jadi saya akhirnya meyakini
Kalau ini 4 hari aja bisa, setidaknya ini saya kenalkan ke teman-teman, mungkin 15 hari bisa, atau Ya. 1 bulan, gitu loh. 1 bulan bisa. Kalau 1 bulan, masa sih enggak ada yang mau serius? 1 tahun aja mau ya. Nah, 1 tahun, 2 tahun, yang 3 tahun belum mendapatkan apa-apa aja dulu teman-teman kan serius memperjuangkan. Ya, ya, ya. Jadi saya berpikir ini kalau diperkenalkan ke teman-teman lainnya, jadi saya yakin mereka lebih gairah. Karena apa? Untuk meraih hasil 10 juta, enggak membutuhkan waktu 2 tahun, 3 tahun. Gitu loh. Kalau untuk kesuksesan, untuk hasil 10 juta dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin buat mereka terlalu lama. Ya, 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 betul. Terlalu lama dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya luar biasanya One More ini karena apa? Kita ini memang digaji dolar itu loh. Yang menariknya kan dolar. Betul, betul. Karena Betul, Mas. ya, yang menggelitik saya kan ya waktu itu kan saya lihat Mas Arsyad ternyata berjalannya waktu seperti itu 25 juta. Pak Eko Wahyudi 94 juta. Itu siapa yang enggak wow itu loh. Ya memang katanya di Eropa 50 juta itu biasa gitu loh. Itu penghasilan seorang supir. Gitu loh. Itu kehidupan di Eropa 50 juta itu biasa pas-pasan lah. Tapi luar biasanya kalau di Indonesia jangankan 50 juta, 10 juta, 20 juta aja sudah luar biasa dengan kehidupan di Indonesia. Jadi beruntungnya kita ini yang berjuang kita bisa menikmati penghasilan dolar. Karena apa? Betul, betul. Dulu saya dengan berjuang bisnis dengan digaji ringgit. Gitu loh. Iya, betul. Berarti ini kan naik lagi kapasitas saya. Ini dolar gitu loh. Kemarin dulu ringgit aja saya berjuang seperti itu, apalagi ini dolar. Itu loh. Iya, betul sekali Mas Agus. Kalau kita lihat ya, semua itu adalah proses sebenarnya. Semua itu adalah proses. Kadang begini ya, anggaplah di bisnis kita sebelumnya, ya kita tidak menyalahkan bis sebelumnya atau merendahkan bis sebelumnya. Justru kita banyak belajar. Saya juga dulu banyak belajar di situ ya. Saya banyak belajar. Bisa seperti ini itu memang dari bisnis sebelumnya, itu loh. Yang membuat pola pikir saya, yang saya dulu ini, saya ini susah diajak ngomong sama orang itu susah, berbaur sama orang itu sebenarnya susah. Kalau nggak diajak ngomong, saya nggak ngomong, itu loh. Oke, luar biasa. Makanya luar biasanya bisnis saya yang dulu itu banyak memberi perubahan, bukan perubahan hidup aja, tapi perubahan dari sikap. Sikap ya, sikap. Saya dapatkan. Cara berpikir ya, sikap dan cara berpikir. Ya, cara berpikir. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dari perusahaan yang lama. Jadi saya banyak terima kasih kok. Iya, siap. Nah, ini luar biasa ini berkat kegigihan. Sebenarnya gini Mas Agus, ya. Mbak Uun itu ya, Mbak Uun. Biasanya saya sapa yang Mbak Uun, Mbak Oktora Mimik gitu ya. Awalnya itu justru sebenarnya Mbak Uun ini saya cuma dari status Facebook, beliau cuma nanya-nanya, asalnya nanya begini ya. Cuman saya lihat cuma nanya-nanya begitu saja, makanya saya tidak melirik sebenarnya di awal itu ya. Karena nanyanya mungkin karena beliau saat itu memang butuh produk, apalagi ibunya juga lagi sakit saat itu kan. Nah, karena dahsyatnya produk ini ya. Nah, singkat cerita justru Mbak Uun, Mas Andik pun sebenarnya udah ini juga sebenarnya, tapi ini dahsyat. Mbak Uun ini dahsyat, punya ambisi karena kita punya hubungan baik, artinya sama seperti saudara apa segala macam itu ya, dengan Mas Andik, dengan Mbak Uun itu ya. Akhirnya mungkin Mbak Uun luar biasa ya, meyakinkan Mas Andik, meyakinkan Mas Agus ini luar biasa ya. Oke Mas Agus. Nah, dalam waktu yang pertama tadi ya, Mas Agus tertarik ini produknya unik ya. Kemudian yang kedua bisa dalam waktu 7 hari, itu dalam waktu 7 hari One More Indonesia itu bisa mencetak 40 sampai 50 orang berpenghasilan 10 jutaan ya. Itu setiap minggu ya Mas ya. Setiap minggu ini menarik. Setiap minggu. Ini menarik. Setiap minggu. Akhirnya dari situ saya informasikan lagi, yaitu tadi akhirnya
pertemanan di Facebook, di sosmed itu saya salah satunya yaitu dapat mitra Hongkong yaitu Mbak Rumiati. Wah, luar biasa. Sapa dulu teman-teman Hongkong nih. Sapa dulu siapa aja. Ya. Halo teman-teman Hongkong, luar biasa perjuangan teman-teman, terutama Mbak Rumiati, kegigihannya luar biasa. Luar biasanya saya untuk meyakinkan beliau sangat susah sekali karena beliau sudah ya. Biasa Tapi, Mas, Mas Agus juga ini ya. gimana ini plan gimana ini? Ya memang begitu. Memang begitu. Mungkin karma saya. Karena waktu itu saya diyakinkan susah juga, tapi saya tetap gigih meyakinkan Mbak Rum ini. Gitu loh. Iya. Terus saya memberi arahan, saya ngikuti alurnya beliau yang dulunya mungkin saya nggak ada waktu, Pak Yago. Saya sudah banyak bisnis, saya sudah karena beliau sudah posisi aman juga. Iya, betul. Tapi saya terus meyakinkan beliau, tapi luar biasanya beliau memberi keputusan serius. Ya, saya baru ngasih data di situ. Wah, belum aktif aja dengan ngasih data itu kayak angin surga di hati. Jadi senang banget gitu loh. Oh, luar biasa itu. Tuh Mbak Rum, luar biasa tuh perjuangannya tuh. Iya. Mulai dapat daya itu tadi pertumbuhan Mbak Rum ngirim data. Ternyata dari situ mulai, padahal Mbak Rum ini banyak pertanyaan tentang produk, tentang bisnis. Tahu sendiri. Buka mic-nya Mas, buka. Harus. Jadi saya berusaha meyakinkan sebisa saya. Padahal belum paham sama sekali. Tapi luar biasanya teman-teman yang di Hongkong ini, luar biasa untuk para rookie, ibaratnya Hongkong, Taiwan, Korea, I love you. Wah, luar biasa. Teman-teman semua. Sudah. Kami bisa seperti ini karena perjuangan teman-teman semua, kekompakan dari tim-tim saya semua, bahkan untuk yang di Jawa Timur. Semua saya yakin luar biasa, untuk yang di Jogja juga Kalimantan terus ya Kalimantan, walaupun bisnis kita ini jauh dari Apen, tidak harus kita dekat dengan Apen. Gitu loh. Ya, karena bisa lewat media sosial ya Mas ya. Iya, lewat media sosial kita komunikasi aja terus, sering komunikasi merapat. Tidak harus kita didampingi. Nanti malah kita terlalu manja, kita nggak bikin pertumbuhan. Iya, betul. Jadi jangan pernah merasa kita ini sendiri. Gitu loh. Tetap merapat sama Upland, tetap. Karena Upland ini luar biasa. Ketulusan, Upland itu luar biasa dengan kesabarannya membimbing. Walaupun downline ini banyak pertanyaan yang ribet, yang ini, yang apa aja. Tapi kesabaran Upland ini luar biasa. Terutama Mas Arsad lah. Itu yang luar biasa, yang sering saya repotin karena saya ini gaptek gitu loh. Jadi untuk urusan yang ribet saya larikan ke Mas Arsad. Oke nih Mas Agus, ini menarik nih Mas Agus. Kalau berbicara ya punya bisnis internasional nih, kebetulan kan saya punya kawan juga punya bisnis juga skala internasional. Ya dia juga lulusan, paling tidak dia lulusan Singapura Mas. Kuliahnya juga di Singapura, kemudian dia juga fasih bahasa Inggris ya kan. Akhirnya wajar ya. Kemudian dia juga punya bisnis juga lumayan. Akhirnya wajar kalau punya bisnis internasional. Ini ngomong-ngomong, Mas Yagus ini saya juga ada. Belum saya sapa Singapura. Ini ada soalnya mau yang jadi rookie Singapura. Wah, selamat buat Singapura. Wah, Singapura ya. Teman-teman yang Singapura ya. Oke, Mas Yagus. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Yagus ini lulus kuliahnya di mana ini? Kok bisa bisnis berskala internasional? Kuliahnya di mana, Mas? Nggak kuliah. Saya hanya ya memang nggak paham untuk media sosial, untuk yang lebih data saya nggak paham. Cuma hanya main Facebook aja. Facebook, WA itu aja. Tapi di pertemanan Facebook ini emang saya memang suka berjalan, tapi hubungan baik, banyak pertemanan saya pertemanan hubungan baik. Jadi mereka, saya mengenalkan bisnis ini, alhamdulillah mereka banyak merespon dengan positif. Karena apa ya, mungkin kita dulu lah, kalau kita niat baik, kita bicara dengan hati, saya yakin mereka menerima dengan hati. Siap. Oke, Mas banyak Yagus. Memang Facebook ini banyak namanya dunia maya, banyak yang tipu-tipu lah memanfaatkan. Tapi saya berpikir
saya akan buktikan bahwa Facebook ini memang sosial media yang sangat mendukung sekali. Tergantung orangnya, Mas ya. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Makanya di Facebook itu pun nama asli saya. Memang tujuan saya tidak ada niat apapun. Saya tujuan positif. Jadi ya disitulah pertemanan saya memang banyak. Jadi hubungan baik. Mereka sudah tahu lah. Karena sering komen-komenan, sering like, sering bercandaan. Oke, ini hubungan baik terjalin. Belum terjawab tadi nih. Mas Yagus nih kuliahnya di mana? Apa di lulusan Amerika, Harvard University atau apa itu punya bisnis internasional paling tidak begitu ya kan? Ya, saya hanya tamatan SMK. Hanya tamatan SMK nggak kuliah. Iya, nggak kuliah. Bukan main, tapi media sosial membuat ini ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, yang saya tahu kan pertumbuhannya Hong Kong ini luar biasa nih. Bisnis Mas Yagus di Hong Kong ini luar biasa. Kalau boleh tahu udah ada berapa orang rookie di Hong Kong, Mas Yagus? Ada luar biasanya 6 apa 7 ya? Lebih. Ya. Ada 8. Ya? 8 malah ya. Waduh, 8, luar biasa ya. 8 orang ya dari Hong Kong ya. Dan itu dalam 1 bulan ya. Kalau boleh saya ini ya saya pengen menyapa teman-teman Hong Kong juga nih. Ya kan mereka juga sering komunikasi ke saya Mas Yagus. Ada Mbak Rum, ini rookie pertama ini ya. Kemudian Bu Surya Dewi ya. Kemudian Bu Sumiati, Bu Sumiati, Mbak Rina Ulina, beserta suami, ya, juga rookie ya. Pak siapa? Luar biasa, suami istri. Suami istri ya, rookie ya. Kemudian ada Pak Samsul ya betul, Pak Samsul ya, rookie. Suami istri Mbak Rina rookie di Hong Kong, Pak Samsulnya di Jawa, bisa rookie ya. Saruki pasangan rookie ini luar biasa ya. Kemudian ada Mbak Siti Aminah. Wah, ini Mbak Siti Aminah, kemudian Bu Juwariah ya, Bu Juwariah ya. Ini luar biasa ini ya, rookie-rookie kita. Ada yang belum tersebutkan ini rookie-nya? Yang lain mungkin menyusul. Masih banyak rookie. Ini kayaknya yang mau nyusul nih Bu Nurul. Kalau pasukan Hong Kong ini cepat menyusul. Untuk rookie-nya ini tetap 1 minggu bermunculan 1, 2, 1, 2. Tapi kayaknya ini Mas, kalau saya kenal nih Mbak Nurul nih, karena saya lama berteman di Facebook, kayaknya Mbak Nurul juga pengen jadi rookie nih, Nurul Hikmah. Oh ya, sudah mulai getol untuk promosi ini, sudah banyak. Betul karena ini. Jadi di bawahnya sudah banyak rookie gitu loh. Oh iya. Dan itu rookie itu setahu saya minimal penghasilan 5-15 juta loh Mas. Dan itu di Hong Kong 8 rookie itu kalau boleh tahu dicetak dalam berapa lama Mas? Atau 1 tahun apa 2 tahun 8 rookie itu? Nggak ada. Saya aja nggak ada. Saya aja baru 2 bulan di bisnis ini. Saya baru 2 bulan. 2 bulan. Jadi ya. Di Hong Kong ini di Hong Kong baru. Ternyata 1 minggu ada yang 9 hari. 9 hari itu Bu Sumiati. Oh, dahsyat ya. Bu Sumiati itu 9 hari. Terus ada yang 14 hari, ada yang 15 hari. Bukan main. Nah, kurang lebih 1 bulanan ya. Berarti kurang lebih sekitar 1 bulanan Hong Kong ini ya, kalau boleh tahu ya. Ada 1 bulan ya? Ada 1 bulanan ya? Ada 1 bulan. 1 bulanan bisa mencetak 8 rookie ya. Ini Mbak Rum ini kita fenomenal nih Mbak Rum ini ya. Mbak Rum Mas, kemarin saya sengaja nih penasaran juga saya. Bonusnya. Berapa bonusnya dalam 1 bulan ini, berapa bonusnya? Tak intip Mas, itu di atas 20 loh Mas, dalam 1 bulan loh. Kalau nggak salah 23 apa 25 juta loh dalam 1 bulan. Ini dahsyat. Luar biasa. Dahsyat tuh Mbak Rum, dahsyat. Tularkan ini ke teman-teman Mbak Rum ya. Itu kalau cerita awalnya Mbak Rum kan saya ini belum Pak. Ini padahal saya promosi ternyata ada yang minat, ya udah saya aktivasi. Iya. Ternyata Pak luar biasa keuntungannya lumayan juga ya. Oke, siap. Nah, jadi gini ya, ini saya juga mendoakan nih, semoga teman-teman yang hari ini melihat live Facebook kita nih Mas Yagus bisa menjadi rookie dan juga bisa mencetak banyak rookie ya di dalam timnya ya. Kita doakan ya, amin. Tapi saya juga menyapa rookie-rookie saya yang di Jawa lah.
Oh iya, Iya. Ruki iya, jangan sampai Ruki yang kelupaan. di Jawa kan, itu ojol, gitu loh. Ojol, Ini luar iya. biasa. Latar Mas belakang ojol Sugeng, aja bisa gitu loh. Mas Sugeng Iya. ya. Waduh, luar Ya, biasa. ojol terus pegawai pabrik itu Oh, Mbak Mbak Wiwin ya. Wiwin. Ya, dengan keterbatasan waktu pun sama. Beliau sibuk, tapi beliau masih sempat memperjuangkan bisnis ini. Ya, beliau punya impian lah untuk anak-anaknya gitu loh. Oh, luar Perjuangan beliau biasa. luar biasa itu loh. Ya mungkin untuk teman-teman yang di Krian Sidoarjo segera menyusul lah. Ayo kita jadi tim yang solid. Gitu loh. Tinggi, siap. Luar Harus jadi biasa. tim yang solid, kompak terus gitu loh, untuk sukses berjamaah. Oke. Ini periode ini kalau saya lihat nih ada 2 orang Ruki ya dari Hong Kong ya. Dari Ruki Ya. 2 orang dari Hong Kong, dan ini apa Jawa Timur juga ada yang mau nyusul nih, Mas? Ada juga ya mau nyusul ya? Insya Allah mungkin ada. Mungkin Mas Yuda Bayu, Mas Alif, Mas Alif, Mas Yuda ya. Ya. Wah, Ya. ini Udah kalau udah layak. disebut Kapasitasnya sudah kapasitas Ruki, udah layak. Mbak Uma ya, Mas Uma, sorry Ya, Mbak Mas Uma. Mas Uma. Mas ya, Uma. Mas Uma. Gitu loh. Tapi sih satu juga nih Mas, biar fenomenal nih. Kita harus sapa juga nih yang dari Korea Selatan ini. Ya kan, jangan sampai ya, keduluan Mas ibu-ibu Ari. terus. Ya. Mas, Tapi ayo, ini Mas. Korea Selatan ini bentar lagi plan, tinggal nunggu waktu. Oh Ya, iya, udah luar persiapan biasa. dia untuk nyusun Ruki. Ya. Oh, Mas Ari, nanti Mas Ari Ruki pertama di Korea Selatan. Luar biasa. Luar biasa Semangat. ya. Salam buat teman-teman yang di Korea. Oh, Jadi tim yang solid. Ya. siap. Oke nih Mas Yagus, ini semakin menarik, cuman kita juga dibatasi oleh waktu ya Mas Yagus ya. Ya. Oke nih Mas Yagus ya. Ini juga sangat menarik sebenarnya sih, kita nggak pengen nih, kita akan terus sebenarnya, cuman karena kita dibatasi waktu. Oke nih, pesannya Mas Yagus nih buat teman-teman. Pesannya Mas Yagus buat teman-teman yang hari ini melihat live Facebook kita apa ini Mas Yagus? Ya, saya berpikir seperti ini. Ya, memang saya belum memberikan sebuah perubahan yang lebih, tapi saya punya keyakinan dengan pertumbuhan mitra-mitra kami seperti ini. Jadi untuk semualah kesempatan. Ini di musim pandemi aja, One More ini memberikan peluang seperti ini. Saya bayangkan di musim pandemi aja sudah banyak menciptakan orang penghasilan 10 juta per minggu. Gimana kalau pandemi ini sudah selesai? Apalagi One More ini baru 1 tahun di Indonesia, jadi kesempatan kita untuk serius lagi, memperjuangkan lagi. Kita jangan egois lah untuk diri kita. Kita harus punya impian yang kuat. Karena apa? Masih ada yang kita perjuangkan untuk anak istri mungkin semua. Kita nggak pernah tahu impian Anda seperti apa. Tapi impian kami adalah ingin memperjuangkan kehidupan anak saya. Karena kehidupan anak saya masih butuh kehidupan 20-30 tahun lebih itu loh. Yang harus saya perjuangkan untuk masa depan mereka. Kalau saya seperti ini, kalau saya biasa dengan santai-santai saja, mungkin gimana nasib anak saya nanti ke depannya. Jadi saya perjuangkan lebih buat teman-teman semua. Ayo semangat, serius. Kita merapat, kita kerjasama, kita kerja tim. Supaya apapun yang terjadi, ayo semangat. Merapat terus sama aplen-aplen, belajar. Jangan merasa pintar, kita tetap belajar, rendahkan diri supaya kita ada perubahan, kita jangan sampai sombong. Ayo kita tularkan berbagi. Jangan malu untuk berbagi, bercerita ke siapapun. Intinya itu, jangan malu. Jangan melihat diri kita saat ini, tapi lihat One More ini luar biasa. Jangan pernah takut, jangan minder. Perjuangkan terus, saya yakin. Paling lama 1 tahun aja perjuangkan dengan serius. Lihat kehidupan Anda. Saya yakin kesuksesan ada di kita semua. Mungkin itu aja saya sampaikan buat teman-teman. Salam kompak selalu. Itu aja. Oke, siap. Thank you Mas Yagus. Ini harus kita juga nggak bisa pungkiri ya Mas ya. Keluarga itu lebih penting dibandingkan dengan fanatis kita ya. Kita fanatis dengan suatu usaha, tapi kita lebih memilih ya kalau dipilihkan pilih bisnis atau pilih keluarga, tentunya keluarga adalah yang utama ya. Artinya kita juga nggak bisa karena semua masa depan dan tanggung jawab itu ada di kita, betul ya Mas ya. Oke, Mas Yagus.
Nah, oke teman-teman ya, di seluruh Indonesia hari ini perbincangan kita cukup menarik dengan sosok seorang penjual kopi dari Krian Sidoarjo ya, hingga merantau ke Kalimantan hanya untuk merubah nasib menjadi seorang penjaga toko, dan alhasil ditemukan dengan sebuah bisnis berskala internasional ya, berskala Eropa dari Istanbul, Turki. Alhamdulillah sedikit pelan-pelan mengubah masa depan beliau dan sedikit pelan-pelan mengubah finansial beliau, sehingga beliau memiliki bisnis berskala internasional. Dan kita hari ini belajar dengan sosok seorang penjual kopi, ya, penjual kopi, tamatan SMK, tidak lulus kuliah tinggi-tinggi, tidak bisa bahasa Inggris, tapi punya bisnis internasional, Bapak dan Ibu. Ini yang menarik, ya. Oke teman-teman, cepat ambil keputusan hari ini ya, cepat bergabung bersama One More. Insya Allah bersama One More kehidupan kita akan jauh lebih baik. Sekian dari kami hari ini. Kita salam dulu teman-teman dari seluruh Indonesia, Mas Agus. Ya, kita sampaikan salam buat teman-teman. Salam untuk semua ya. Ya. Untuk teman-teman semua. Ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi di live Facebook minggu depan ya, tentunya dengan narasumber dan pastinya akan jauh lebih seru lagi. Dan pastikan teman-teman malam hari ini akan ada acara Rookies Night ya Mas Agus ya. Rookies Night. Oh ya. Nah, Rookies Night yang mana Rookies Night-nya adalah malam penghargaan bagi teman-teman yang sudah berjuang dalam waktu 1 minggu itu menjadi rookie dengan penghasilan 5-15 juta dalam waktu 1 minggu. Ya. Makanya One More Internasional memberikan sebuah panggung, memberikan sebuah penghargaan kepada teman-teman yang sudah berjuang dan menjadi rookie. Pastikan teman-teman menjadi rookie berikutnya dan akan menjadi narasumber di acara kita minggu pagi ya. Oke ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.